Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini instruksinya underline and change the finite and non-finite verb. Jadi kita akan mengganti finite ke non-finite dan sebaliknya non-finite ke finite clause. Kita akan mengerjakan dari yang paling mudah, yaitu dari finite ke non-finite clause. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan tahap-tahap untuk merubah finite ke non-finite clause. Kita lihat di sini. Soal yang kita akan butuhkan untuk merubah finite ke non-finite ada 4. Number 1, 13 people that includes the driver were killed in the accident. Kita lihat dulu mana saja verbnya. Ada that includes and were killed. That includes karena di sini ada that-nya, ini adalah relative pronoun, maka ini adalah bentuk dependent clause-nya. Dan includes menunjukkan bahwa ini adalah kalimat aktif, right? And then were killed di sini adalah kalimat independennya berarti ya. Dan bentuknya adalah simple past karena menggunakan verb 2, were. Okay, were killed ini bentuk kalimat pasif, tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut karena yang dibutuhkan untuk menjadi non-finite adalah kalimat dependentnya. Karena kalimat dependentnya includes adalah kalimat aktif, maka non-finite clause yang dibutuhkan adalah bentuk verb ing. Maka kalimatnya menjadi 13 people including the driver were killed in the accident. Jangan lupa untuk menghapuskan relative pronounnya karena non-finite clause tidak membutuhkan relative pronoun. Okay, number 2, a silk dress that was worn by Kate Middleton has been sold for 78,000 pounds sterling. Mana saja verbnya ada that was worn and then has been sold. Perhatikan di sini juga ada relative pronoun. Artinya that was worn adalah bentuk dependent clause-nya. Was worn itu bentuk kalimat pasif, ada to be dan verb 3, right? And then verb yang kedua adalah has been sold. Ini adalah bentuk present perfect dan juga pasif ya, karena been itu adalah to be dan sold adalah verb 3. Jadi has been sold itu present perfect bentuk pasif. Well, nah di sini yang dirubah ke non-finite adalah dependent clause-nya, that was worn. Ingat, hapus that-nya and then bentuk non-finite clause untuk kalimat pasif itu menggunakan verb 3. Maka kalimatnya menjadi a silk dress worn by Kate Middleton has been sold for 78,000 pounds sterling. Lihat to be-nya juga dihapus ya, karena non-finite clause itu tidak membutuhkan to be, right? Kalau ada to be-nya berarti bukan lagi non-finite clause dong, jadi finite clause karena bentuk to be ini yang menunjukkan bahwa ini menggunakan tenses, yaitu simple past. Sedangkan non-finite itu kan klausa yang tidak mempunyai tenses. Okay, number 3. There were more than 11 million vehicles in Jakarta that comprise around 9 million motorbike and 3 million cars. Mana saja verbnya? Ada were, ada that comprise. Were di sini to be menunjukkan simple past, right? Oh, berarti ini bukan dependent clause tapi independentnya. Terus ada that comprise, lihat ada that-nya, berarti ini menunjukkan dependent clause. Comprise itu bentuk kalimat aktif karena tidak ada to be verb 3 ya, maka ini adalah bentuk kalimat aktif. Kalimat aktif ketika dirubah menjadi non-finite, ingat bentuknya menjadi verb ing. Maka kalimatnya menjadi there were more than 11 million vehicles in Jakarta comprising around 9 million motorbike and 3 million cars. Well, last number for finite clause to non-finite clause. 3 victims from a ship that sank in Banda Sea were found. Mana saja verbnya? Ada that sank dan were found. Lihat, that sank ini berarti dependent clause-nya dan bentuknya aktif ya, karena tidak ada to be-nya. And then verb yang kedua were found, ini bentuk kalimat pasif dan dia simple past. Berarti kalau ada tensesnya dia finite clause ya, dua-duanya finite clause. Nah, yang menjadi non-finite clause yang perlu kita rubah adalah kalimat dependentnya. Maka that-nya dihilangkan, sang-nya karena kalimat aktif berubah menjadi verb ing. Maka kalimatnya menjadi 3 victims from a ship sinking in Banda Sea were found.
Seperti itu. Nah, di video selanjutnya Ustazah akan jelaskan bagaimana merubah non-finite clause ke finite clause.